Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 6B. Saya atas nama Erika Yanti, di sebelah kanan saya Atas nama Sylvia, dan di sebelah kiri saya. atas nama Dia Rahmatillah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman jaringan, yaitu menghitung nilai cost atau quality of service dari jaringan di lantai 3 gedung Ikro. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi untuk menghitung nilai quality of service, kami menggunakan aplikasi Wireshark untuk melakukan capture atau penangkapan data jaringan yang sedang digunakan. Jadi pada tampilan awal Wireshark, eh, lakukan double klik pada opsi Wi-Fi sehingga proses penangkapan data dimulai secara otomatis. Dan Sebagai referensi, ucapkan kami juga perlahan, menonton video khusyuk, live dan YouTube penuh kesungguhan. guna memahami perbedaan protokol yang digunakan selama proses capture itu terjadi. Setelah data berhasil ditangkap, stop proses capture itu, kemudian masuk ke menu statistik, kemudian capture file properties untuk melihat detail hasil penangkapan secara keseluruhan. Jadi berdasarkan hasil capturean tersebut, kami akan menghitung 4 parameter utama, yaitu throughput, packet loss, delay, dan juga jitter. Pada kesempatan ini saya akan menghitung throughput dan packet loss dari hasil capturean ini. Pertama itu throughput. Throughput adalah jumlah data yang berhasil dikirimkan melalui jaringan dalam periode waktu tertentu. Biasanya diukur dalam satuan bit per detik. Untuk menghitung throughput, digunakan rumus. Jadi rumus untuk menghitung throughput itu jumlah data yang dikirim dibagi dengan jumlah pengiriman data. Berdasarkan hasil capturean, jumlah data yang dikirim itu dalam bytes itu 10.046.350 dibagi dengan waktu yang dibutuhkan itu 20,990 detik. Jadi 10.746.350 dibagi dengan 20,990 detik. Kemudian kita kalkulator. 10 juta. Kita langsung kopikan saja ya. Dibagi dengan 20,990 detik. Hasilnya itu 511,974749808957 byte. Jadi jumlah throughputnya itu 511,974749808957 dalam bentuk bytes. Kemudian ini bit throughput biasanya dihitung dalam bentuk bits. Jadi hasil dari pembagian sebelumnya dikali dengan 8. Jadi 511,97474898808957 dikali dengan 8 sama dengan, kita kalkulator saja mempersingkat itu, dikali dengan 8, hasilnya itu 4.095,797999047165. Jadi jumlah throughput hasil capturean kami adalah 4.095,797999047165 bit per second. Kemudian untuk menghitung packet loss. Jadi packet loss itu adalah jumlah paket data yang hilang selama proses transmisi dilakukan. Sama seperti tadi. Jadi rumus dari packet loss itu adalah paket yang diterima dikurang dengan paket yang dikirim
dibagi dengan jumlah keseluruhan paket. Jadi, paket yang diterima itu adalah 9.968 dikurang dengan paket yang dikirim itu 9.968 juga. Kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan paket yang dikirim. Ya, paket yang dikirim. Oh, ya. Paket yang dikirim adalah 9.968 dikali dengan 100%. Kita langsung kalkulator saja. Jadi, paket yang dikirim 9.968 dikurang dengan paket yang diterima 9.968 juga, itu hasilnya 0. Kemudian dibagi paket yang dikirim, yaitu 9.968 juga, kemudian dikali 100%. Jadi hasilnya itu 0%. Jadi, berdasarkan hasil capture-an yang kami lakukan pada jaringan yang ada di lantai 3, yaitu khusus Wi-Fi pada ruangan 3.5, jumlah paket loss-nya itu 0%, atau data yang hilang selama proses transmisi data itu tidak ada, atau 0%. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai throughput dan paket loss. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan perhitungan delay. Jadi pengertian delay adalah penundaan waktu atau keterlambatan dalam suatu proses atau sistem. Jadi rumus delay itu waktu awal dikurang waktu akhir. Baik, saya akan menghitung rata-rata nilai delay. Rata-rata nilai delay dibagi dengan total data yang dikirim. Jadi itu 20,9910 dibagi total data yang dikirim, yaitu 9968. Terus kita kalkulatorkan. Jadi hasilnya yaitu 2,10 dan seterusnya. Jadi rata-rata delay itu dihitung menggunakan rumus total waktu yang digunakan untuk transmisi data dibagi dengan total data yang dikirim. Kemudian, jadi untuk mendapatkan, kan kita sudah mendapatkan nilai second, jadi kita akan mendapatkan nilai milisecond. Jadi untuk mendapatkan nilai milisecond itu dibagi dengan 1000 untuk mendapatkan nilainya. Oke, kita harus kalkulator lagi. Jadi rata-rata delay yang dihasilkan berdasarkan hasil capture yaitu 2,1 dan seterusnya. Sekian dari hasil penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, itu Dia Rahmatillah. Baik, saya akan melanjutkan nilai jitter. Nilai jitter adalah variasi dalam waktu kedatangan paket data dalam jaringan. Sebelumnya itu kita akan menyimpan di dalam sebuah file atau dokumen. Filenya kita namakan jitter. Masuk di
Kemudian kita masuk ke file yang namanya Excel Jitter yang tadi kita simpan. Terus kita blok dan kita rapikan. Terus blok time 1, baik, saya akan melanjutkan nilai jitter. Nilai jitter adalah variasi dalam waktu kedatangan paket data dari dalam jaringan. Baik, sebelumnya itu kita akan menyimpan di dalam sebuah file dokumen. Kita namakan filenya jitter. Terus kita save. Kemudian kita masuk ke file Excel jitter yang tadi kita simpan. Nah, kemudian kita blok time, semuanya kita blok dan kita rapikan. Terus kemudian kita blok lagi kolom time untuk diubah menjadi time 1. Kemudian kita blok lagi kolom time untuk diubah menjadi time 2. Terus kita menghitung nilai delay. Untuk mendapatkan nilai delay 1, waktu 1 dikurang dengan waktu 2.